Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao membawa murid dan teman-temannya untuk mencari benih Dao. Mereka bertemu dengan rombongan dari domain immortal yang provokasi mereka sehingga terjadi sedikit perselisihan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hari itu, Julin berteriak kegirangan, datang untuk melapor ke Shi Hao. Selama tahun-tahun ini, Shi Hao memberi mereka misi, yaitu menemukan aula tertinggi, menemukan Qi Daolin. Mereka menemukan aula tertinggi yang dibawa oleh seekor kura-kura raksasa. Itu muncul di tepi 3000 provinsi, merobek bumi yang besar, asap dan debu melonjak. Shi Hao berangkat secara pribadi, bergegas ke sana, menangkap kura-kura raksasa itu. Orang normal benar-benar tidak memiliki cara untuk menangkapnya, kura-kura raksasa ini terlalu besar, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu bukan makhluk hidup yang nyata, tubuhnya disuling menjadi boneka, roh primordialnya mempertahankan sedikit kesadaran diri. Ini hanya senjata. Shi Hao melihat melalui sifat aslinya. Ketika dia masih muda, dia pernah melihat kura-kura besar ini sebelumnya, di dekat desa batu. Itu sebelumnya telah mengulurkan cakar besar, menutupi langit dan bumi. Sekarang, dia melihatnya lagi, 800 tahun berlalu begitu saja. Saat itu, dia berpikir bahwa aula tertinggi dengan sengaja membuat pengalihan, bahwa kura-kura besar yang membawa istana ini palsu, tetapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir, ini adalah warisan yang sebenarnya. Harta karun gunung telah muncul di desa batu, meninggalkannya di sana. Shi Hao menghela nafas. Benar saja, setelah menangkap kura-kura raksasa, dia menemukan warisan lengkap di dalam istana, banyak rekaman di dalamnya. Aku akan menyerahkannya ke Imperial Court, menyerahkannya kepada anak-anak desa batu, kata Shi Hao. Warisan ini sangat istimewa. Tuan Qi. Ketika Shi Hao mengatur teks, hatinya bergetar. Dia berteriak. Dia melihat lampu jiwa, tetapi sudah padam. Kata-kata terakhir dari kematian ditinggalkan di sini, beberapa kata diukir, ditinggalkan oleh Qi Daolin. Qi Daolin menemukan aula tertinggi ketika dia masih hidup, apalagi, dia menemukan jalan, melihat ada gerbang tulang di ujungnya. Setelah meninggalkan lampu jiwa, dia menyerbu masuk. Mata Shi Hao sedikit perih, meneteskan air mata. Mulutnya terus mengulangi dua kata Qi Daolin. Dia tahu bahwa ini adalah gerbang primordial. Saat itu, Dewa Willow dan pagoda kecil itu berangkat tepat melalui gerbang itu, bagaimana Qi Daolin menemukannya. Dia menyerang dengan terburu-buru, sekarang lampu jiwanya sudah padam, ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Shi Hao pergi sendirian. Dia membawa kesedihan yang besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia selalu meminta orang-orang istana kekaisaran mencari Qi Daolin, tetapi pada akhirnya, inilah hasil yang dia tunggu. Dia menyerbu ke wilayah tak berpenghuni itu. Adapun dia bahkan bertarung di Desolate Border, mengapa dia takut dengan tempat ini? Namun, dia tahu bahwa tempat ini aneh, memang memiliki bahaya besar. Semua itu tertinggal dari Immortal Ancient, jadi dia harus sedikit lebih berhati-hati. Ada genangan darah di sana, sangat menyihir. Bahkan dari jauh, rasanya jiwa seseorang akan tersedot. Ini adalah pemandangan yang Shi Hao temui 2 tahun setelah memasuki tempat ini. Keabadian sejati mati dalam pertempuran, lebih dari 1 mayat tertinggal di sini. Mereka berubah menjadi darah, berkumpul menjadi kolam. Dia melihat melalui kebenaran. Jika bukan karena dia menjadi makhluk tertinggi, ketika orang normal datang ke sini, itu benar-benar akan berbahaya. Dengan mengangkat tangan Shi Hao, cahaya ilahi bersinar tanpa henti, menyempurnakan kolam darah ini, melihat apakah ada esensi yang tersisa, jika dia bisa mengekstrak obat hebat darah abadi. Pada akhirnya, gumpalan tanah kuning terbang keluar. Kolam darah ini mengering, bongkahan tanah kuning terbang ke arahnya. Shi Hao membentuk jejak magis, segera menghancurkannya. Tanah kuning itu terlalu aneh, bisa merusak semua benda, bahkan kehampaan yang meleleh. Makhluk abadi sejati, setelah mereka mati, mayat mereka ditumpuk di sini, daging menjadi lumpur. Hal semacam ini, Shi Hao mengerti. Kolam darah tidak memiliki esensi apapun, melainkan memupuk jenis benda jahat ini. Bolongan tanah ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena Shi Hao cukup kuat, dia benar-benar akan terluka karenanya. Pada akhirnya, dia terus mengambil tindakan, menyegelnya. Ini adalah objek yang keji, tetapi juga merupakan bahan langka untuk memurnikan harta karun. 3 tahun kemudian, Shi Hao terus mencari di wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas, menghadapi pertempuran ganas. Itu adalah roh heroik, terperangkap di dalam gua kuno. Ada formasi ekstrim yang bersinar, di dalamnya ada makhluk abadi masa lalu, jiwa yang hancur dari keabadian sejati yang berubah menjadi tubuh spiritual, kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan puncak masa lalu, mereka tidak jauh lebih lemah dari makhluk abadi yang hancur. Shi Hao menemukan sarang roh heroik ini, beberapa terbentuk dari makhluk abadi,
beberapa terbentuk dari jiwa abadi yang hancur, secara alami menghadapi bahaya. Hanya setelah berjuang selama lebih dari setahun dia membunuh mereka semua dengan susah payah. Tears of an Immortal King. 5 tahun kemudian, ketika Shi Hao akan menyimpulkan perjalanannya di wilayah tak berpenghuni, dia mengumpulkan setetes cairan berkilau. Aura itu sangat menakutkan, cukup untuk disempurnakan oleh seorang kultivator self-release realm. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan beberapa jejak spiritual. Ini adalah air mata Raja Abadi, untuk makhluk dari Dao Fana, itu memiliki ancaman fatal. Hari itu, Shi Hao mendengar tangisan yang menyedihkan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat pancaran seperti komet merobek langit, melintasi 9 langit 10 bumi. Itu terlalu brilian. Keabadian yang hancur? Dia terkejut. Matanya segera berkontraksi, mengejarnya. Kemudian, dia melihat pisau hukum menembus ke dalam keabadian yang hancur itu, membelahnya menjadi 2. Dia jatuh ke bumi besar, jelas tidak dapat bertahan. Siapa yang mengejarmu? Tanya Shi Hao. Ini terlalu aneh. Setelah bertahun-tahun, dia selalu mencari 3 makhluk abadi lainnya yang hancur, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dia tidak pernah berharap akan ada cahaya ilahi yang terbang melintasi dunia hari ini, kejatuhan abadi yang hancur. Penyelesaian yang bagus, pertarungan hebat dimulai. Teriakan abadi yang hancur itu, matanya dipenuhi kengerian. Keabadian yang hancur diretas menjadi 2 bagian, kengerian menutupi wajahnya. Ekspresi di matanya berangsur-angsur memudar, jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Shi Hao mengambil tindakan. Gelombang kekuatan luar biasa melonjak keluar, menstabilkan tubuh abadi yang hancur, berharap untuk mempertahankan hidupnya. Mereka akan segera tiba. Seperti kilatan yang sekarat, makhluk abadi yang hancur tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya berkerut, semangat primordial menyala, berubah menjadi hujan cahaya. Shi Hao terkejut, mundur. Seolah-olah ada hamparan pasir bintang yang bergerak melewati, membungkus bilah hukum itu, dan kemudian dengan cepat menuju ke kejauhan. Bilah hukum menebas makhluk abadi yang hancur ini. Roh primordialnya berubah menjadi hujan cahaya, menyatu dengan pedang suci itu, sehingga menghilang. Mereka berada di jalan kembali, jejak yang mereka tinggalkan dihidupkan kembali, ingin memahami situasi dunia ini. Dalam hujan cahaya, tangisan menyedihkan terakhir dari makhluk abadi yang hancur terdengar. Shi Hao mengerti. Ada beberapa makhluk yang sudah bisa mengganggu urusan alam ini, mengambil tindakan, mencoba memahami situasi di sini. Namun, mereka masih harus cukup jauh dari tempat ini. Kalau tidak, tubuh mereka yang sebenarnya akan langsung muncul. Seorang abadi yang hancur jatuh, mati begitu saja. Tubuh Shi Hao cepat dan ringan, bergerak melalui kekosongan. Dengan satu lompatan, dia melakukan perjalanan puluhan ribu li. Dia mengejarnya, ingin melihat kemana pedang hukum itu kembali. Ini adalah gunung besar, hitam pekat seperti tinta, muncul di kubah langit di atas. Seolah-olah pedang yang mencapai surga dimasukkan ke sana. Di masa lalu, itu tidak muncul sebelumnya. Gunung ini adalah sesuatu yang terbentuk baru-baru ini, jelas merupakan jalan lain seperti makam abadi dan tambang kuno asal. Bilah hukum juga berubah menjadi hujan cahaya, memasuki gunung hitam, sehingga menghilang tanpa jejak. Mata Shi Hao berkontraksi. Dia ingat tempat ini. Di masa depan, ini pasti akan menjadi medan perang yang menakutkan, tempat di mana sungai darah akan mengalir. Dia mulai berpikir sendiri. Berapa lama yang dibutuhkan makhluk-makhluk ini sebelum mereka benar-benar kembali, sebelum mereka benar-benar bisa menginjakkan kaki ke alam ini? Shi Hao merasakan tekanan yang semakin besar, namun, waktu tidak menunggunya. Sekarang, kultivasinya telah mencapai 800 tahun, namun sangat sulit untuk mencapai keabadian. Di masa depan, bagaimana dia seharusnya bertarung? Shi Hao mengakhiri perjalanannya di wilayah tak berpenghuni, kembali ke alam bawah. Dia pergi menemui penguasa wilayah terlarang, berkonsultasi dengannya tentang kapan hari itu akan tiba. Kamu terlalu khawatir. Kembalinya mereka penuh dengan liku-liku, setidaknya, mereka harus waspada satu sama lain, jadi itu akan memakan waktu paling cepat 100.000 tahun, mungkin lebih lama lagi. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, Shi Hao menjadi tercengang. Itu sebenarnya sangat jauh, dia benar-benar punya waktu. Makhluk-makhluk itu sangat jauh darimu, setidaknya, 1 atau 2 era besar jauhnya. Untuk mendekati melalui tanah misterius, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Dipisahkan oleh 1 atau 2 era besar. Shi Hao sangat terguncang. Bahkan mungkin ada monster dari Age of Emperor Collapse, itu akan lebih jauh. Suara penguasa wilayah terbatas itu sangat berat, bahkan dia menjadi serius ketika era itu disebutkan. Age of Emperor Collapse, masih ada makhluk yang hidup sejak saat itu. Alis Shi Hao menjadi sangat berkerut. Informasi ini benar-benar mengerikan. Ini bukan usia normal, hanya 2 kata, keruntuhan kaisar, akan membuat seseorang menghasilkan asosiasi tanpa akhir. Selesaikan masalahmu dengan dunia fana, dan kemudian kembali.
Tuan wilayah terlarang berkata. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Suatu hari, dia benar-benar harus melangkah di jalan yang tidak bisa kembali. Pada saat itu, dia akan selamanya berpisah dari semua orang, yang terbaik adalah jika dia tidak meninggalkan penyesalan. Dia berkultivasi 800 tahun. Sekarang, ketika dia melihat kembali urusan dunia fana, dia menjadi diam. Dia mengingat kembali ketika dia masih muda, pohon mulberry api yang mekar di Provinsi Xin. Wanita muda berpakaian merah itu tersenyum cerah di bawah pohon-pohon itu, kelopak bunga merah berserakan. Dia masih melambaikan tangannya dengan lembut. Hidung Shi Hao menjadi masam, merasa kecewa dan frustrasi. Bertahun-tahun berlalu, tetapi dia masih tidak melupakannya. Satu-satunya alasan dia tidak memikirkannya adalah karena dia selalu membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Bunga mulberry api bermekaran, setiap bunga berkilau dan tembus pandang. Wanita muda itu sedang menunggu sendirian, menunggunya kembali. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak datang. Tiba-tiba, langit besar yang menutupi cakar besar merobek kota Kaisar Desolate Border, meraih seluruh provinsi dosa. Selama pertempuran terakhir yang Shi Hao saksikan secara pribadi, dia samar-samar melihat wanita muda berpakaian merah berdiri di luar pohon mulberry api yang hancur, wajahnya berlinang air mata, menatapnya tanpa daya. Pertarungan hebat? Aku benar-benar ingin menjadi kuat, membantai jalanku ke sisi lain, menebas Anlan, Shu Tuo, dan yang lainnya, bawa dia kembali. Shi Hao mengepalkan tinjunya, melepaskan raungan rendah. Sulit untuk dilupakan, seperti baru kemarin. Jika dia tidak memikirkannya, hanya menghabiskan hari-harinya dalam kultivasi, maka hanya itu. Namun, ketika dia memikirkannya, hatinya terasa kosong, kepahitannya sulit untuk dijelaskan. Sebuah ledakan terdengar, kekosongan pecah. Shi Hao menghela nafas, apa yang bisa dia ubah? Berapa tahun yang dia butuhkan untuk mencapai keabadian? Pada saat itu, wanita muda masa lalu akan menjadi tua. Sampai sejauh mana apakah dia masih hidup di dunia ini sulit untuk dikatakan. Dia sebelumnya ingin memotong ingatan ini, tetapi sekarang, sepertinya semuanya tidak ada gunanya. Ada banyak orang dan hal-hal yang tidak bisa dilupakan hanya karena seseorang ingin melupakannya. Tidak bisa melindungimu adalah penyesalan terbesarku dalam hidup ini. Shi Hao menatap ke dalam kehampaan. Inilah yang dia pikirkan pada akhirnya. Itu karena jika ini terus berlanjut, jika dia terus memikirkannya, itu hanya akan membawa lebih banyak penyesalan dan kepahitan. Dia benar-benar ingin mengubur periode ingatannya untuk sementara waktu. Setiap orang punya waktu ketika mereka masih muda, dia ingin mengubur sebagian dari ketulusan itu. Itu karena jika dia terus memikirkannya, dia benar-benar tidak memperlakukan Yunshi dengan cukup baik. Dia selalu menghabiskan waktunya dalam kultivasi selama ini. Dia jarang kembali ke desa batu semua karena dia masih membawa pikiran tentang wanita muda di bawah pohon mulberry api, jadi dia tidak bisa dengan tenang menghadapi Yunshi. Shi Hao kembali ke desa batu. Dia meraih tangan Yunshi, menatapnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, sikap anggunnya tidak pernah berubah, rambut ungunya berkilau, matanya murni, gayanya luar biasa. Yunshi merasa sedikit bingung, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Untuk apa yang terjadi beberapa tahun ini, aku minta maaf. Shi Hao berkata, suaranya sangat lembut, tetapi juga sangat serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Itu karena kita benar-benar tidak seperti teman Dao, aku mengecewakanmu. Shi Hao merasa bersalah di dalam. Kamu tidak melakukan kesalahan, bangkit di zaman tanpa kultivasi tidaklah mudah. Wajar jika kamu benar-benar asyik dengan hal ini, berkultivasi dengan pahit untuk naik ke keabadian. Tidak perlu bagi kamu untuk meminta maaf kepada aku. Yunshi berkata dengan lembut. Kulitnya cerah, berkilau seperti batu giok, matanya cerdas, setiap kata dan gerakannya bergerak. Bahkan jika aku berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan, aku mungkin masih belum tentu bisa mencapai keabadian. Shi Hao meraih tangannya, berkata, 9 surga 10 bumi telah berubah begitu besar, namun kamu selalu tetap berada di alam bawah, bahkan tidak pernah berkeliling untuk melihatnya. Aku akan membawamu untuk melihat semua keindahan dunia. Di mana kamu punya banyak waktu? Yunshi menggelengkan kepalanya, menolak. Ini juga bisa dianggap sebagai jenis kultivasi. Ayo pergi. Shi Hao membawanya bersamanya ke alam yang lebih tinggi, apalagi berkata dengan serius, sudah lama sekali sejak terakhir kali kamu kembali ke klan surgawi. Aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, tubuh Yunshi bergetar. Dia sangat ingin kembali berkunjung. Pada akhirnya, dia mengangguk setuju, ingin kembali ke klan surgawi. Shi Ziling dan istrinya tersenyum. Ketika mereka melihat mereka pergi, keduanya merasa bersyukur dan puas, seolah-olah salah satu keinginan mereka terpenuhi. Kami akhirnya berhasil melihat hari ini. Keduanya sama-sama memiliki sedikit rambut putih, tidak lagi muda. Ini tidak dapat dihindari. Meskipun mereka tidak tua, perjalanan waktu masih meninggalkan jejak di tubuh mereka. Bagus. Kepala klan tua Shi Yunfeng juga tertawa riang. Dia sudah sangat tua,
tetapi jiwanya masih sehat, membuat sosok Shihao dan Yunshi kabur dengan matanya. Ketika Shihao tiba di kota surga, klan surgawi sangat terguncang. Setelah lebih dari 800 tahun, dia muncul di sini lagi, meninggalkan klan ini panik dan terkejut. Jika dia datang untuk menyelesaikan sesuatu, maka seluruh klan pasti akan dimusnahkan. Seluruh klan surgawi sangat ketakutan, benar-benar khawatir. Wajah beberapa orang yang terlibat langsung dalam masalah masa lalu itu menjadi putih. Aku tidak punya niat untuk melakukan balas dendam. Masalah masa lalu, biarkan saja berlalu seperti angin. Shihao dengan tenang berkata. Ketika beberapa ahli di klan surgawi mendengar ini, mereka hanya akan bersorak, saraf tegang mereka akhirnya rileks. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat Yunshi, memahami sesuatu, menjadi lebih santai. Yunshi merindukan rumahnya, jadi aku membawanya kembali untuk melihatnya, kata Shihao. Bagus, bagus, kami juga merindukannya, kami selalu ingin melihatnya kembali. Sebuah suara tua berkata sambil gemetar, bergerak secara emosional saat dia menyapa mereka. Apakah Celestial tua masih di sini? Shihao bertanya. Zaman tanpa kultivasi turun, dia merasa akan sulit bagi orang tua itu untuk terus hidup. Ketika mereka mendengar ini, banyak orang di klan surgawi mengungkapkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa surga tua tidak punya banyak waktu lagi, sudah akan layu. Shihao dan Yunshi pergi berkunjung. Benar saja, mereka melihat tetua kulit dan tulang, rongga mata cekung, mata tanpa ekspresi. Aku seharusnya sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu, tapi aku selalu bertahan, karena ada wasiat yang tersisa, aku tidak bisa merasa nyaman dengan meninggalkan Celestial Clan. Sekarang setelah aku melihat kamu kembali, sudah melepaskan dendam masa lalu, aku bisa meneruskannya tanpa khawatir. Surgawi tua itu berkata sambil tersenyum. Apalagi tidak lama kemudian, vitalitas hidupnya terputus, layu, meninggal dunia. Semua klan surgawi menangis. Shihao terdiam. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bertahan, menunggu sepanjang jalan sampai dia datang, dan baru kemudian dia mengambil napas terakhirnya. Dia tidak bisa segera pergi, karena Yunshi ingin memberi hormat di sini, menghadiri pemakaman dewa lama. Beberapa tahun kemudian, Shihao dan Yunshi tidak dapat dipisahkan, berkeliling gunung, sungai, dan danau, menjadi sahabat Dao sejati. Shihao memberi Yunshi petunjuk dalam kultivasinya, pada saat yang sama, dia juga meneliti akan memaksa, ingin membuka jalan lain, membuat pengaturan untuk Mu King, naga merah, dan yang lainnya. Waktu terus berjalan perlahan. Dalam sekejap mata, hampir 200 tahun berlalu. Shihao sudah berusia 1000 tahun. Kekuatan magisnya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menandinginya di domain Mortal Dao. Pada saat yang sama, dia menjelajahi Immortal Dao. Meskipun dia tidak pernah mencapai keabadian, dia memperoleh beberapa pemahaman, mendapatkan banyak wawasan yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang luar. Pengadilan kekaisaran menjadi lebih dan lebih makmur. Dengan berlalunya hari, Shihao tidak perlu memperhatikannya, namun akan ada kekuatan tak berujung yang berkumpul, menopang tubuhnya. Sama seperti itu, dia bisa meminjam kekuatan untuk menghasilkan tubuh makhluk tertinggi, yang tidak berbeda dari tubuh utama. Selama tahun-tahun ini, tubuh aslinya masih melalui tubuh sebagai jalur benih, tetapi tubuh makhluk tertinggi yang terkonsentrasi dari akan memaksa bukannya berjalan di jalan yang berbeda, yang mirip dengan roh penjaga immortal kuno, menggunakan ini untuk mencapai keabadian. Dia berjalan di kedua jalur. Dia bahkan merasa seperti dia mungkin mencapai keabadian melalui kekuatan kehendak terlebih dahulu, bahwa itu relatif lebih mudah. Dalam 200 tahun ini, Shihao dan Yunshi selalu bersama, sahabat Dao sejati. Ketika mereka bergerak melalui dunia, semua ahli akan datang untuk memberi penghormatan. Yunshi selalu tenang dan damai. Selama periode ini, dia tampaknya telah kembali menjadi seorang wanita muda, penuh energi muda, selalu memiliki senyum hangat di wajahnya. Ketika dia berkedip, keanggunannya luar biasa. Selama 1000 tahun ini, Mu King, naga merah, semut bertanduk surgawi, singa emas, dan yang lainnya masih tidak dapat menyeberangi lubang Dao itu, tidak dapat menjadi makhluk tertinggi. Usia tanpa kultivasi, berapa banyak jalur bakat heroik yang ingin kamu perpendek? Ekspresi Shihao sangat serius. Mereka berkultivasi 1000 tahun, lama melewati garis tabu 500 tahun, namun orang-orang itu masih belum berhasil, ini cukup untuk menjelaskan beberapa hal. Dia samar-samar merasakan bahwa bahkan jika mereka berkultivasi untuk seluruh usia, ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya, orang-orang ini masih akan terjebak, tidak dapat menyeberangi parit surgawi itu. Bukan karena mereka tidak cukup baik, melainkan karena dunia mempersingkat jalan mereka. Tidak apa-apa, kita masih punya waktu, ini baru 1000 tahun, jadi bagaimana kita bisa berharap untuk menjadi makhluk tertinggi? Di seluruh era yang hebat ini, berapa banyak yang bisa menjadi makhluk tertinggi hanya dalam 1000 tahun? Semut tanduk surgawi berkata, melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Shihao menjadi diam.
Orang lain mungkin tidak memiliki kualifikasi itu, tetapi semut bertanduk surgawi adalah keturunan dari 10 setan, dia seharusnya bisa menjadi makhluk tertinggi dalam 1000 atau 2 tahun. Setelah periode yang lebih berkembang terlewatkan, ketika seseorang menjelajahi era kekurangan Dao yang besar ini, esensi spiritual layu, era bertanduk surgawi dan yang lainnya akan dihentikan, tenggelam ke dalam lingkungan yang lebih besar dan keji di mana mereka tidak dapat mencapai Dao sama sekali. Selama periode waktu ini, Shi Hao selalu berpikir. Dia sampai pada keputusan tertentu. Kau akan pergi? Pergi saja, kamu harus maju dengan berani, bangkit lebih cepat, kata Yun Shi. Shi Hao menatap kosong. Dia memang akan pergi, membawa semut tanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya ke tempat yang berbeda, mencoba mengubah nasib kultivasi mereka. Jangan merasa bersalah, jangan khawatirkan aku. Aku merasa sangat puas selama tahun-tahun ini. Aku tahu bahwa kamu akan mencapai keabadian suatu hari nanti, sementara aku hanya bisa menemani kamu selama satu era di dunia fana ini, hanya itu yang bisa aku lakukan, era juga baik-baik saja. Harinya akan tiba ketika kamu akan pergi, dan aku akan menjadi tua juga, kata Yun Shi, matanya membawa kabut, menahan air mata. Ketika Shi Hao mendengar kata-kata ini, dia bahkan terguncang dalam hati, merasa sangat buruk. Akankah hari itu benar-benar datang? Dia memeluk Yun Shi, diam-diam berkata, tidak akan. Kamu tidak akan menjadi tua, kamu akan selamanya menjadi muda. Aku akan membantumu mempertahankan masa mudamu selamanya. Dia tidak pandai menghibur orang, benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan. Dia merasa semakin malu dan gelisah terhadap Yun Shi saat ini. Ketika dia memikirkan hari itu, dia merasa sulit untuk menerimanya. Yun Shi tersenyum sambil meneteskan air mata, sedikit emosional, sedikit menyesal, tetapi pada saat yang sama, dia akhirnya merasa lega, berkata, aku tahu bahwa hari ini akan datang suatu hari, tetapi aku tidak memiliki penyesalan lagi, ini hidup sudah terpenuhi, sudah cukup cemerlang. Kami telah melalui perjalanan ini bersama, menangis bersama, tertawa bersama, semuanya akan diingat di hati aku tidak akan pernah melupakannya. Semakin dia berbicara seperti ini, semakin kosong hati Shi Hao. Dia dengan lembut mencium dahinya yang berkilau, berkata, jangan terlalu banyak berpikir, pergi, ikutlah denganku. Tempat-tempat yang harus dia kunjungi berbahaya, dia ingin meninggalkan Yun Shi, membawa Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya bersamanya, tetapi sekarang, dia berubah pikiran, memutuskan untuk pergi bersamanya. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo pergi. Shi Hao sangat langsung, memegang pinggangnya yang halus, menuju ke pengadilan kekaisaran. Berbagai negeri semuanya memiliki istana-istana kekaisaran, di dalamnya ada patung Dewa Shi Hao, kaya dan bergelombang dengan kekuatan kemauan. Ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan. Bahkan jika Shi Hao saat ini tidak muncul, dia masih bisa membalikan dunia, langsung melepaskan pembantaian hanya dengan mengandalkan kekuatan ini. Dia bisa memadatkan bentuk manusia di tempat yang berbeda, muncul seperti ini. Mu Qing, kalian semua, datanglah. Shi Hao mentransmisikan suara, berbicara di aula besar. Semua patung dewa di aula besar pengadilan kekaisaran yang didirikan di berbagai negeri menyala, melepaskan kemegahan yang indah dan suci, melepaskan suara ini. Ini juga hasil dari kemauan keras. Di berbagai belahan dunia, meski dipisahkan oleh jarak tak berujung, dia masih bisa muncul seperti ini, menghubungi semua orang. Hari itu, Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya semua dipanggil, bergegas. Ketika semua orang berkumpul, Shi Hao memeriksa kultivasi semua orang. Dia mengerutkan kening, berkata, sebagian besar dari kamu berjalan di jalur teknik dunia saat ini, namun sulit untuk maju bahkan 1 inci pun. Aku berharap kamu semua mencoba jalan yang berbeda. Sebagian besar dari orang-orang ini sebagian besar mengolah metode dunia saat ini, karena metode kuno abadi tingkat tertinggi membutuhkan benih Dao yang sempurna. Di mana mereka akan menemukan hal seperti itu? Saat itu, Little Sky King, Exiled Immortal, Great Sutuo, dan yang lainnya sudah merebut semuanya, tidak meninggalkan apapun. Terlepas dari metode dunia saat ini, Mu Qing dan yang lainnya juga mempelajari metode yang ditetapkan Shi Hao, tetapi mereka hanya dapat menggunakannya sebagai referensi, tidak dapat sepenuhnya mewarisinya. Itu karena langkah pertama sudah membuat mereka semua macet. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini terlalu sulit. Bahkan ketika Shi Hao mengambil langkah ini, dia membayar harga yang tak terbayangkan, nyaris tidak bertahan. Meng Tianzeng yang menakjubkan, di masa lalu, bahkan tidak bisa sepenuhnya menggunakan tubuh sebagai jalur benih, selangkah lagi, hampir mati karenanya. Keterampilan Dao-nya lumpuh selama bertahun-tahun, memaksanya untuk mengolah metode lain. Shi Hao selalu mencari jalan. Jalurnya sendiri seharusnya bisa melewati tubuh sebagai benih, tapi bagaimana dia akan membuat jalur ini? Inilah yang dia pikirkan selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa dia akan menemukan solusi cepat atau lambat. Namun, sekarang, waktu tidak menunggunya. Shi Hao sangat berharap bahwa orang-orang ini akan menjadi lebih kuat lebih awal, bahwa mereka dapat mengikuti di sisinya, dan tidak terjebak di dunia manusia.
Jika kalian semua diberi benih Dao yang tak tertandingi, apakah kalian semua bisa maju? Shi Hao bertanya. Shi Zong, Julin, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka sudah berjalan di jalur dunia saat ini, kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan benih Dao. Mengapa mereka masih mengolah ini? Selain itu, benih-benih itu tidak ternilai harganya, sulit ditemukan di seluruh dunia, tidak banyak dari mereka untuk memulai, semuanya sudah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Kemana mereka akan pergi untuk mencari mereka? Mereka tahu bahwa saat itu, bahkan Shi Hao bahkan tidak bisa mendapatkan benih, hanya menuju ke tubuh sebagai jalur benih karena dia tidak punya alternatif. Kakak, tidak perlu bagimu untuk melalui banyak masalah. Jenis harta abadi ini sulit ditemukan selama berabad-abad, kita tidak membutuhkannya. Dengan menuju ke jalur metode dunia saat ini, kita akan berhasil cepat atau lambat, kata Shi Zong. Kalian semua tidak perlu peduli tentang ini, aku hanya bertanya jika aku menemukannya untuk kamu, apakah kamu semua berani berkultivasi dari awal lagi? Shi Hao bertanya. Berani? Kenapa kita tidak berani? Benih itu terlalu berharga, bahkan seluruh dunia ini kering, kemana kita akan mencarinya? Julin bergumam. Shi Hao mengangguk. Dia ingin orang-orang ini mengolah metode kuno abadi bersama dengan metode dunia saat ini, dengan membiarkan keduanya berbenturan, itu mungkin menghasilkan beberapa perubahan besar, memungkinkan mereka untuk akhirnya menerobos dan mencapai Dao. Itu karena sebelumnya, dia berkultivasi dua metode pada saat yang sama, berjalan di kedua jalur. Oke, kalian semua harus pergi membuat persiapan. Kami akan segera berangkat, kata Shi Hao. Semua orang menjadi kaget. Apakah benar-benar masih ada benih yang sempurna di dunia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada sejumlah tetap dari mereka, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang masih ada? Kemudian, Shi Hao menyuruh mereka mencari Cao Yusheng dan semut tanduk surgawi, juga membawa keduanya, menuju keluar bersama. Aku juga harus membuat beberapa persiapan, kata Shi Hao. Dia menuju ke alam bawah. Mu Qing dan yang lainnya menemukan bahwa dia memiliki inti pedang abadi di punggungnya, ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahaya dari perjalanan ini. Itu karena setelah bertahun-tahun, Shi Hao hampir tidak pernah menggunakan senjata. Selain itu, ia berkomunikasi dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah. Ini adalah 3 monster yang dia bawa keluar dari Western Tomb Realm. Selama tahun-tahun ini, mereka kebanyakan tetap diam, tetap tertidur. Sudahkah kamu memikirkan semuanya, ingin bergabung dengan kami? Tengkorak kristal terkejut. Tidak, kali ini, aku hanya meminjam lengan, kata Shi Hao. Dia melihat lengan emas itu, tengkorak kristal, dan bola matanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan mereka bagaimanapun caranya, karena itu melibatkan roh primordial, terlalu berbahaya. Pada akhirnya, mereka mengobrol secara rahasia, mencapai kesepakatan. Tulang lengan emas itu menyatu dengan tangan kiri Shi Hao. Mu Qing dan yang lainnya sangat terkejut, pada saat yang sama sangat khawatir. Mereka tahu bahwa Shi Hao selalu menentang ini, tidak mau bergabung dengan ketiga monster itu, tetapi hari ini, dia benar-benar melakukan ini. Orang bisa melihat betapa berbahayanya tempat yang mereka tuju. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kita akan mencuri dari sarang harimau. Jika kita ingin mendapatkan beberapa keuntungan, maka kita harus membuat semua jenis persiapan. Shi Hao tertawa. Dia membawa beberapa orang, seperti Emperor Butterfly, Batu Divine Strike, Lightning Spirits, Golden Lion, Mu Qing, dan yang lainnya bersamanya. Ini semua yang terbaik. Semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng secara alami berada di sisi Shi Hao, ingin pergi bersama. Mereka kembali ke alam yang lebih tinggi, memasuki 9 surga. Shi Hao membawa mereka ke institusi Dewa Surgawi, meminjam formasi transportasi besar-besaran. Dengan suara hong, kecemerlangan menerangi langit malam, semuanya menghilang dari tempat ini. Mereka bergerak melalui ruang waktu, melewati lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya, memasuki tanah yang suram. Kemana kita akan pergi? Saat kapal perang yang membawa mereka muncul, kecepatannya tidak berkurang, tetap melaju dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, ada warna hijau yang muncul di depan mereka. Itu adalah sebatang rumput, sangat besar, daunnya bergerak, menyapu beberapa bintang besar di langit, dan kemudian langsung melahapnya. Rumput pemakan bintang yang legendaris. Semut tanduk surgawi menghirup udara dingin. Hal semacam ini, meskipun tidak memiliki kemauan tingkat tinggi yang jelas, kekuatannya sangat menakutkan. Makhluk normal hanya bisa melewatinya ketika mereka menemukannya. Hati-hati, kita mendekati tujuan kita. Tempat ini aneh, tetapi pada saat yang sama, benar-benar ada beberapa benih terbaik di sini. Bahkan ketika waktu tanpa akhir dicari, mereka adalah benih Dao terbaik. Jika kami dapat merebutnya, jalur kultivasi kamu akan menjadi sangat mempesona. Kata Shi Hao. Rumput pemakan bintang, sejenis dewa bawaan, sangat besar tak tertandingi. Itu berakar dalam kehampaan, hijau dan hijau. Itu dengan lembut mengulurkan daunnya yang seperti ular, dan kemudian bintang-bintang tersapu, benar-benar dimakan. Sayangnya, meskipun itu adalah dewa bawaan, lahir dalam kekacauan utama, ia tidak memiliki kemauan tingkat tinggi. Kalau tidak, makhluk jenis ini pasti akan sangat menakutkan. Apa yang diandalkannya lebih merupakan jenis naluri. Tempat ini adalah makam dunia, legenda mengatakan bahwa ada banyak reruntuhan dunia besar kuno yang beristirahat di sini. Benih Dao yang sempurna hanya dapat ditemukan di sini, kata Shi Hao.
Di masa lalu, dia mengunjungi tempat ini ketika dia masih menjadi murid dari institusi Dewa Surgawi, secara pribadi melihat benih yang sempurna. Sayangnya, saat itu, tidak ada yang mendapatkannya. Cao Yusheng menggertakkan giginya. Dia juga datang ke sini sebelumnya. Ketika dia melihat tanah yang dikenalnya ini, dia menjadi sangat tidak bisa berkata-kata. 1000 tahun yang lalu, ketika dia masih muda, dia pernah berlatih di sini. Sekarang, dia telah kembali. Di sekitarnya, bintang-bintang besar beristirahat satu demi satu. Namun, semuanya hancur, seolah-olah mereka telah tiba di tanah terlantar. Kosmos gelap, pemandangan kehancuran di mana-mana. Ada terlalu banyak benua kuno yang mengambang di kejauhan, semuanya bintang yang hancur, tanah yang terbelah oleh pancaran pedang, semua yang seharusnya ada di sini ada di sini. Mu Qing dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut makam dunia. Itu karena satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah sisa-sisa bintang, pecahan benua besar yang hancur, seolah-olah ini adalah reruntuhan alam semesta. Tiba-tiba, rumput pemakan bintang itu bergerak. Beberapa daun menyapu ke arah kapal perang Shi Hao seperti naga hijau raksasa. Shi Hao berdiri di depan kapal. Dengan titik cahaya jarinya, cahaya lembut mekar. Tangkai rumput itu meletus dengan kekuatan magis, membawa awan dan asap, pancaran hijau yang cemerlang. Seluruh tangkai tampak seperti terbakar, banyak bintang besar yang hancur di sekitarnya terguncang, dan kemudian meledak. Alam semesta bahkan retak lebih jauh, berubah menjadi jurang satu demi satu. Cahaya warna-warni dilepaskan dari ujung jari Shi Hao tanpa henti, mengunci batang rumput ini. Kemudian, dengan suara Ci, itu dikirim terbang ke kedalaman kosmos yang gelap. Pemandangan di dekatnya kemudian menjadi tenang. Bintang-bintang hancur, meninggalkan debu kosmos yang tak ada habisnya. Setara dengan kekuatan tertinggi, tetapi tidak memiliki transformasi lengkap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Shi Hao. Ini adalah evaluasinya terhadap rumput pemakan bintang. Cao Yusheng tercengang. Ketika mereka kembali saat itu, mereka harus menghindari rumput pemakan bintang, tidak berani mendekatinya, tetapi sekarang setelah mereka datang lagi hari ini, apakah mereka hanya akan menyerbu masuk? Mereka melanjutkan, perjalanan ini seperti mimpi. Mereka melewati banyak wilayah brilian seperti dunia, memasuki kedalaman makam dunia, melewati alam kuno satu demi satu. Benda macam apa ini? Sangat besar. Segera setelah itu, mereka melihat makhluk yang berbentuk seperti hiena. Itu memiliki tanduk naga di kepalanya dan sepasang sayap burung merah terang di punggungnya. Itu melayang di depan mereka, jauh lebih masif daripada bintang. Ini adalah mayat, semua energi esensinya mengering jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Dewa bawaan lahir dalam kekacauan utama. Jika itu masih hidup, itu setidaknya akan memiliki kekuatan tingkat makhluk tertinggi. Shi Hao berkomentar. Mereka melambat. Kapal perang itu perlahan melanjutkan, tidak lagi melewati dunia, melainkan bergerak melalui hamparan kosmos yang gelap. Shi Hao ingat bahwa ada keberuntungan alami di sini. Menemukannya, itu datang. Dia berkata dengan tenang. Di kejauhan, sebuah kapal kuno yang sangat compang-camping, membawa aura waktu, diwarnai dengan darah perlahan-lahan tiba dari kedalaman alam semesta. Itu sunyi dan sunyi. Apa itu? Julin tidak bisa tidak bertanya. Roh hantu, itu juga bisa disebut kapal roh perang. Ada makhluk aneh di atasnya, ditransformasikan dari indera spiritual orang mati, sejenis benih jiwa bawaan. Itu dapat disempurnakan menjadi obat, digunakan untuk memelihara roh primordial. Kata Shi Hao. Kelompok mereka menjadi bersemangat, lama mendengar bahwa kuburan dunia memiliki semua jenis makhluk aneh, tepatnya jenis ini. Ketika esensi diekstraksi, itu bisa digunakan untuk memperkuat semangat primordial mereka. Kapal itu sangat besar. Meskipun lusuh, itu masih agak mengesankan, berukuran setengah bintang. Itu menuju ke arah ini. Teriakan ganas terdengar, memecah kesunyian. Fluktuasi spiritual menjadi lebih intens. Seekor beruang perak raksasa bergegas keluar lebih dulu, menyerang ke arah Shi Hao. Makhluk tertinggi, sebenarnya ada roh perang tingkat makhluk tertinggi. Orang-orang ini tercengang. Shi Hao tetap tak kenal takut. Dia mengambil langkah keluar, menghalangi semua fluktuasi yang mengerikan, menghadapi beruang perak raksasa. Ini adalah sesuatu yang berubah dari roh primordial makhluk yang telah meninggal. Angin besar bergemuruh. Di kapal perang itu, ada Great Peng emas yang terjun, melebarkan sayapnya, tak terbendung, menyerang Shi Hao. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah kapal hantu, namun ada dua makhluk tingkat tertinggi yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, mereka bertemu Shi Hao. Tidak ada gunanya sama sekali. Saat ini, dia berdiri di puncak Mortal Dao, sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut pengepungan. Pada akhirnya, sosoknya menghilang dengan satu langkah. Dengan mengangkat tangannya, kepala beruang perak raksasa itu disingkirkan, peng besar emas terkoyak menjadi dua, keduanya berakhir mati. Pada saat itu, kedua makhluk itu berubah menjadi hujan cahaya, apa yang tersimpan di dalam hujan cahaya itu adalah kekuatan spiritual. Ada beberapa esensi yang tersebar seperti pelangi, memelihara roh primordial semua orang. Shi Hao memperoleh sedikit,
menemukan bahwa efeknya tidak terlalu bagus untuknya. Itu karena roh primordialnya telah mencapai puncak, tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Jika dia ingin memperbaikinya, maka dia harus naik ke keabadian. Dia tidak akan menyia-nyiakan ini, malah memberikannya kepada orang-orang di belakangnya. Ini benar-benar mengejutkan, roh primordialku benar-benar menjadi sedikit lebih kuat. Mereka merasakan perasaan yang tak terbayangkan. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin benar-benar dapat mencapai Dao, menerobos ke alam makhluk tertinggi, membunuh. Bukan hanya MU King, naga merah, dan yang lainnya, bahkan roh petir, kupu-kupu kaisar, dan batu menyerang ilahi bergegas keluar, menyerang kapal hantu itu. Ini adalah pertempuran yang hebat. Banyak makhluk muncul dari kapal kuno itu, dengan burung dewa berkepala 9, singa emas putih, anjing surgawi dunia bawah, dan lainnya di antara mereka, ada banyak spesies berbeda. Di bawah serangan orang-orang jahat yang membengkokkan surga ini yang berkultivasi lebih dari 1000 tahun, kapal hantu itu runtuh, roh-roh perang ini semuanya terbunuh. Pemeliharaan roh primordial, jenis perasaan ini benar-benar terlalu indah. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Sayangnya, meskipun roh primordial mereka bersinar, berkilau dan tembus cahaya, mereka masih tidak bisa naik ke tingkat makhluk tertinggi. Jenis roh jahat ini hanya menyerang mereka yang menyerbu. Setiap kali makhluk bertemu mereka, jika kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka pasti akan jatuh. Ini terutama terjadi kali ini, sebenarnya ada 2 roh perang tingkat tertinggi yang hadir di antara mereka. Jika bukan karena Shihao ada di sini, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan sepenuhnya di sini. Setelah melewati alam kuno yang hancur satu demi satu, mereka memasuki 5 elemen benua. Tempat ini memiliki formasi pembalikan 5 elemen yang luar biasa, menyembunyikan benih surgawi. Namun, itu sangat sulit untuk didapatkan. Shihao tidak mempertimbangkan tempat ini, malah terus maju. Ada tempat yang memiliki pohon berharga yang misterius, yang juga merupakan benih yang sempurna. Saat itu, Shihao melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, ada makhluk yang menjaganya, jadi dia tidak bisa membawanya kembali saat itu. Mereka akhirnya tiba. Ini adalah tanah yang menakjubkan, tidak sama dengan tanah kuno yang hancur lainnya. Ada banyak tanaman di sini, bunga, buah-buahan, semua hukum Dao. Mereka semua bisa dianggap sebagai benih Dao. Shihao hanya punya satu target, tepatnya All Dao Tree. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku bertanya-tanya apakah itu masih ada atau tidak. Saat itu masih belum sepenuhnya matang. Sekarang, itu harus lengkap, kan? Shihao sampai pada kesimpulan seperti ini. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pohon, di atasnya buah-buahan yang berbeda, fragmen Dao besar yang terkandung di dalamnya. Tempat ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika kita tidak dapat memperoleh benih yang sempurna, jika kita berkultivasi di sini, makan buah-buahan ini, manfaatnya akan tetap menakjubkan. Naga merah berkata sambil menghela nafas. Ini adalah tanah kultivasi yang ideal. Sayangnya, mereka tidak bisa berhenti di sini untuk jangka panjang. Tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, semua jenis perubahan yang tidak terduga. Jika mereka berkultivasi di sini selama beberapa dekade, mereka mungkin menimbulkan masalah besar. Kamu sudah tak tertandingi di domain mortal Dao, jangan bilang masih akan ada masalah jika kita tinggal di sini. Semut bertanduk surgawi bertanya. Ada orang kuno yang kemungkinan besar benar-benar abadi di sini. Shihao berkata sambil menghela nafas. Di masa lalu, alasan mengapa mereka mundur, tidak dapat membawa pergi pohon All Dao, justru karena ada makhluk menakutkan yang menjaganya. Sepanjang jalan, mereka tidak berhenti. Karena mereka tahu bahwa tempat ini memiliki benih Dao yang tak tertandingi, mereka secara alami harus mencari sendiri. Jauh ke barat, di Pulau Terapung. Di sekitarnya, kilat menyambar dan guntur bergulung. Retakan kosong yang besar diperpanjang, terus terjalin. Orang normal tidak bisa naik ke pulau ini sama sekali. Shihao mengambil tindakan, mengendarai kapal perang langsung ke Pulau Terapung. Energi yin besar merasuki udara, esensi api yang besar melonjak. Yin dan yang bergolak, hukum ilahi meletus. Ada hamparan cahaya cemerlang di sini, sangat ilahi dan damai. Tentu saja, ada juga guntur yang bergemuruh, membawa aura kehancuran. Di tengah pulau ada sebatang pohon, berhibernasi seperti naga, berkelok-kelok. Batangnya tegak dan kuat, cabang-cabangnya bergerak, dedaunan berkibar, bergelombang dengan cahaya warna-warni ilahi yang tak terbatas. Cabang-cabang pohon itu padat, memiliki tepat 10.000 buah. Pohon ini adalah daosi yang tak tertandingi untuk memulai, mampu berakar di dalam tubuh, di dalam daging, memungkinkan seseorang untuk memahami 10.000 dao dunia. Cepat atau lambat, itu akan dapat membawa seseorang ke alam abadi sejati. Di sekitarnya, kilat berkedip-kedip. Ada kolam petir yang naik dan turun satu demi satu. Adegan ini sangat mengerikan. Salah satu benih paling berharga di dunia saat ini, sebanding dengan pohon-pohon dunia. Ada seseorang di sini. Semut tanduk surgawi tercengang. Dia melihat orang lain di kejauhan, berdiri di atas kapal besar, menatap pohon All Dao.
Orang-orang itu dengan jelas melihat kelompok Shi Hao juga, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang-orang domain abadi, Cao Yusheng berkata pelan. Itu karena kapal kuno itu memiliki jejak immortal domain yang terukir di atasnya. Apakah ada teman lama di sini? Bahkan ekspresi Shi Hao sedikit berubah, melihat ke arah kapal kuno itu. Kapal perang ungu emas melepaskan untaian energi abadi, jelas mencengangkan. Itu berhenti di tengah pulau, tidak jauh dari pohon Old Dao, hanya kolam petir yang memisahkan mereka. Ada pria dan wanita di kapal, beberapa di antara mereka masih sangat muda. Para pria berpenampilan heroik, wanita cantik, semuanya berputar-putar dengan kabut putih, gaya luar biasa. Orang-orang ini sama sekali tidak sederhana, dikelilingi oleh energi abadi. Apakah ini nyata atau palsu? Mereka semua mengolah energi abadi sebanyak itu. Rahang Shizong jatuh, menangis kaget. Ini dirilis oleh kapal perang ungu emas, kapal itu sangat mengejutkan, kata Mu King. Itu kemungkinan besar adalah artefak abadi. Orang-orang ini berasal dari domain abadi, karena jejak di kapal itu sangat jelas. Saat itu, ketika mereka menghadapi makhluk kegelapan, spanduk perang immortal domain memiliki jenis jejak yang persis seperti ini. Siapa kalian semua? Di kapal, seorang pria parubaya melihat ke atas. Seolah-olah kilat emas berkedip di matanya, merobek kehampaan saat dia melihat ke sisi mereka. Shi Batian, Batu Divine Strike berteriak, mengumumkan namanya sendiri seperti ini. Di sisi lain, sekelompok orang mengungkapkan ekspresi aneh. Nama macam apa ini? Itu sangat norak dan tidak elegan. Bahkan Shizong, Julin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya merasa malu dengan batu itu, merasa seperti itu benar-benar memberi mereka reputasi yang buruk. Hehe, ini agak lucu. Pria parubaya itu melihat ke batu Divine Strike, sambil tersenyum tipis. Mata Shi Hao seperti kilat, menyapu orang-orang itu. Dia tidak melihat siapapun yang akrab. Apakah ini perjalanan untuk melunakkan makhluk immortal domain? Pada saat itu, kedua belah pihak saling memandang, menilai satu sama lain. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada makhluk tertinggi di sisi lain, apalagi bukan hanya satu, sebenarnya dua. Kekuatan anak-anak itu berkisar dari alam dewa surgawi hingga alam pelepasan diri. Bagaimanapun, mereka datang untuk pohon Old Dao. Apakah itu akan diberikan kepada seseorang di antara mereka? Orang harus memahami bahwa pohon ini luar biasa, sangat luar biasa. Itu adalah benih berharga yang tak tertandingi yang dirindukan makhluk di dunia ini dalam mimpi mereka. Kalian semua adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Pria parubaya di sisi lain bertanya. Dia adalah salah satu dari 2 makhluk tertinggi. Memang, apakah kamu semua dari domain abadi? Mu King angkat bicara. Selama proses ini, Shi Hao berdiri bersama Yun Shi, tetap tenang dan diam, hanya memperhatikan orang-orang itu. Dia langsung memikirkan banyak orang. 10 Raja Mahkota memasuki domain abadi, Shi Yi murid ganda juga masuk ke dalam, ada juga King Yi. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Benar, kami adalah orang-orang yang diperintah oleh Raja Abadi Ao Cheng. Pria parubaya itu berkata. Meskipun Shi Hao berdiri di puncak mutlak, dia masih terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Raja Abadi ini, karena dia terlalu terkenal. Raja Abadi Ao Cheng adalah salah satu Raja Abadi paling kuno, hidup berdampingan dengan dunia. Dia adalah salah satu ahli paling kuat dari domain abadi, seseorang yang mengabaikan sungai waktu yang panjang, jauh di atas. Di masa lalu, yang disebut Immortal Domain Muda Besar yang mengirim orang ke Void God Realm untuk mencari makhluk kegelapan, yang disebut Besar Muda itu justru keturunan langsung Ao Cheng Immortal King. Raja Abadi Ao Cheng ini telah hidup terlalu lama, kekuatan magisnya yang tak terbatas, abadi mungkin tak tertandingi. Dia sebelumnya bahkan membunuh raja yang tidak mati. Di masa lalu, selama fase terakhir Immortal Ancient, pihak lain mencapai kemenangan besar, tetapi pada akhirnya hanya bisa mundur tanpa daya, ini justru karena Immortal Domain mengirim pasukan. Yang di sisi lain agak puas dengan penampilan Shi Hao, Mu King, dan yang lainnya. Itu karena mereka semua terkejut, siapa yang tidak akan menghormati Raja Abadi Ao Cheng? Memiliki jenis reaksi ini normal. Kalian semua bisa pergi. Pohon Old Dao adalah kebutuhan keturunan langsung dari benih Dao Ao Cheng Immortal King. Pria parubaya itu berkata. Ekspresi Shi Hao menjadi tenang. Sementara itu, Julin, Shizong, Cao Yusheng, dan yang lainnya terkejut. Ini hanyalah salah satu Raja Abadi paling kuat di dunia. Mereka benar-benar akhirnya bertemu dengan keturunannya. Bahkan jika itu adalah domain abadi, ketika menghadapi zaman tanpa kultivasi, mereka masih merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka dengan cepat menutup gerbang antara 2 alam karena takut meluas ke domain abadi, memicu perubahan besar di sana. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mundur sama sekali. Benar, secara normal, tidak ada yang mau memasuki dunia ini. Namun, ada beberapa buah dewa yang telah matang, jadi ada kebutuhan untuk mengambil risiko untuk memetiknya. Pria parubaya itu berkata. Dia menunjuk ke pohon Old Dao, matanya mendarat di pohon itu. Lebih hati-hati. Karena kita belum mencapai domain abadi yang sebenarnya, kita masih bisa masuk dan keluar sekali atau 2 kali. Pria parubaya itu kemudian berkata. 2 makhluk tertinggi yang agung memimpin, melindungi sekelompok besar anak muda. Tidak heran tidak ada keabadian sejati, itu sebenarnya karena ada batasan. Jika keabadian sejati turun, itu akan segera menimbulkan reaksi di tempat ini, membawa perubahan besar.
Korosi zaman tanpa kultivasi akan meluas, mungkin bergegas ke domain abadi, menyebabkan bencana. Tentu saja, ada Raja Abadi yang mengawasi tempat itu, jadi sepertinya mereka tidak bisa menyingkirkan malapetaka. Namun, harga tetap harus dibayar. Biasanya, Raja Abadi tidak akan mengambil tindakan secara acak. Di sisi lain, di antara pria dan wanita muda, ada seorang wanita dengan alis melengkung yang banyak, matanya yang besar cerdas, ketampanan yang luar biasa. Dia saat ini menilai Mu Qing dan yang lainnya, membawa kepercayaan diri. Dia tiba-tiba angkat bicara. Karena kalian semua adalah orang-orang dari 9 surga 10 bumi, pernahkah kamu mendengar tentang Huang? Mu Qing dan yang lainnya tercengang. Siapa dia? Dia sebenarnya mencari Huang. Shi Hao melihat ke arahnya. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia sedikit terlalu percaya diri, membawa sedikit keangkuhan. Usianya tidak terlalu bagus, namun dia memiliki sedikit perasaan, bangga dengan usia dan pengalamannya. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mengapa kamu mencari Huang? Shi Hao bertanya. Seseorang ingin aku mengirim pesan ke Huang sebagai gantinya. Inilah mengapa aku datang ke dunia ini dengan keturunan Ao Cheng Immortal King. Wanita berpakaian kuning ini berbicara dengan suara yang tajam dan jelas, matanya bersinar. Aku tepatnya Huang, kamu bisa bicara, kata Shi Hao. Keributan segera meletus di sisi lain. Jelas ada orang yang mendengar namanya sebelumnya. Bahkan dua makhluk tertinggi yang agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara itu, wanita berbaju kuning itu bahkan lebih terkejut. Dia menatapnya, pada akhirnya, dia menggerakkan kakinya, berjalan menuju sisi ini. Dia berkata pelan, mari kita bicara di samping. Shi Hao tetap tanpa ekspresi, mengikutinya. Tuanku adalah Qing Yi, juga disebut Yu Chen. Aku adalah muridnya Luo Lin. Kata Luo Lin wanita berpakaian kuning, langsung menyatakan asal-usulnya. Ekspresi Shi Hao sekarang berubah, tidak pernah berharap dia benar-benar menjadi murid Qing Yi. Namun, bakatnya benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa merasakan kepercayaan dirinya. Bahkan ketika menghadapinya, dia masih memiliki semacam kesombongan. Sudah bertahun-tahun, tuanku ingin aku membawa pesan di tempatnya, bertanya tentang seorang teman lama. Luo Lin berkata, matanya bergerak. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Dan, Shi Hao bertanya. Juga, tuanku ingin mengikuti keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng, menjadi teman Dao dengan anak muda yang hebat. Mata besar Luo Lin bersinar, berbicara seperti ini. Ini adalah kata-kata yang Qing Yi ingin kamu katakan padaku. Shi Hao menatapnya. Mereka. Luo Lin mengangkat kepalanya, nadanya arogan dan tegas. Shi Hao berbalik untuk pergi, tidak lagi memperhatikannya. Apa artinya ini? Mungkinkah kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Tidakkah kamu pikir kamu harus menawarkan beberapa berkah kepada tuanku? Luo Lin tidak puas, berteriak dari belakang. Shi Hao berbalik, dengan dingin menatapnya dan berkata, tidak peduli seberapa kejam Qing Yi, dia tidak akan membiarkanmu menyampaikan pesan seperti ini. Menipu tuanmu dan meremehkan leluhurmu seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Apa yang menipu tuan yang meremehkan leluhur, kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu masih menghargai teman-temanmu, kamu harus memberkati tuanku, kata Luo Lin. Wajah Shi Hao tenggelam, gumpalan aura makhluk tertinggi segera beredar. Bahkan langit dan bumi ini bergetar. Wajah wanita ini langsung memucat, sekujur tubuhnya gemetar, seolah-olah kiamat sedang turun. Tekanan ini sulit untuk dia terima, segera jatuh lemah ke tanah, bergidik di mana-mana. Dia terkejut dan khawatir. Di dunia ini, dia benar-benar diperlakukan seperti ini. Pada saat yang sama, dia panik. Huang sebenarnya sekuat ini, merasa seolah-olah dia bahkan lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi Immortal Domain. Aku sangat dekat dengan tuanmu, seniormu. Di hadapanku, kau masih mengudara, penuh kesombongan, bahkan ingin menipuku. Jika bukan karena memberikan wajah tuanmu, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Shi Hao berkata dengan dingin. Tuanku benar-benar pasangan yang sempurna dengan keturunan Ao Cheng Immortal King, pasangan yang dibuat di surga, tidakkah kamu ingin ini terjadi? Luo Lin mengatupkan giginya, menguatkan dirinya dan mengatakan ini. Selain itu, dia menambahkan, jika aku jadi kamu, aku akan membantu orang lain mencapai kebahagiaan. Teman Dao, menggertak mereka yang lebih lemah darimu seperti ini tidak terlalu bagus, kan? Di sisi lain, makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, ekspresinya agak dingin. Untuk menghormati hubunganku dengan tuanmu, aku tidak akan bertengkar terlalu banyak denganmu. Shi Hao berbalik, tidak lagi memperhatikannya, menahan aura makhluk tertingginya. Tuan, ada apa? Apa yang wanita itu katakan? Naga merah itu bertanya. Itu karena mereka berdua berkomunikasi dengan indera spiritual, yang lain tidak bisa mendengarnya. Murid dari seorang teman lama. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Huang, kamu bertindak terlalu jauh. Luo Li berdiri, sedikit kesal. Dia berasal dari domain abadi, bahkan jika kultivasinya tidak setara dengan Huang, ditekan ke titik di mana dia gemetaran masih membuatnya merasa terhina.
Karena kamu benar-benar murid teman lama tuanku, mengapa kamu tidak menghormatinya? Naga Merah berteriak. Di masa lalu, dia benar-benar tidak mau mengakui tuannya yang murah ini, tetapi dia secara bertahap berubah tahun ini, lama mengakuinya. Kamu adalah murid Huang. Luo Lin terkejut, melihat naga merah itu. Berani, kamu berani bertindak dengan tidak hormat lagi? Langsung memanggil nama tuanku, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari domain abadi, kamu dapat berjalan dengan arogan? Naga merah itu memarahi. Kami memang lebih kuat dari wilayahmu. Luo Lin berkata, membawa kesombongan. Tuanku tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu, jadi aku akan memberimu pelajaran sebagai gantinya. Seberapa berapi-api temperamen naga merah itu? Di masa lalu, dia selalu bertengkar dengan tuannya. Dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang bagus untuk ditunjukkan kepada wanita ini. Kau pikir aku takut padamu? Kamu adalah murid Huang, jadi aku akan bertarung melawanmu hari ini. Luo Lin tertawa dingin, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya ilahi meletus, pola dao besar muncul dengan padat. Dia bergegas seperti sambaran petir, bertarung hebat melawan naga merah. Dia memang sangat kuat, tapi sayangnya dia menghadapi naga merah. Setelah bertukar beberapa lusin gerakan, serangan sayap Phoenix memukulnya sampai dia batuk darah, terbang keluar. Kamu, Luo Lin terkejut, merasa ini sulit diterima. Aku awalnya berpikir bahwa kamu setidaknya bisa menerima pukulan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kamu. Naga merah berkata dengan dingin. Di samping, batu menyerang ilahi, Shizong dan yang lainnya bahkan lebih tertawa terbahak-bahak. Teman, kamu bertindak terlalu jauh. Sisi lain adalah semua keturunan Ao Cheng Immortal King. Seseorang berdiri, berjalan ke arah sini, berharap untuk menghadapi naga merah, membawa kembali beberapa wajah untuk sisi mereka. Ayo, 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 siapa di antara kalian yang tidak bisa menerima ini? Kakek Batian ini ada di sini. Orang-orang yang berjalan berada di Self-Release Realm, penampilan mereka sangat mudah. Dengan mencibir, dia langsung mengambil tindakan. Kali ini, pertempuran berakhir lebih cepat. Batu mencolok ilahi berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menabrak. Itu sudah menjadi harta karun tertinggi, bagaimana orang normal bisa menghentikannya? Itu berubah menjadi batu besar, menabrak punggung orang itu. Dia langsung terlempar, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Terlalu lemah. Batu Divine Striking melontarkan pandangan jijik. Kurang ajar. Dalam kelompok itu, orang lain menonjol, salah satu yang terbaik dari keturunan Ao Cheng Immortal King. Gerakannya kuat, menekan ke depan. Kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Mu King berjalan keluar. Pertempuran besar meletus. Namun, pada akhirnya, setelah kurang dari 100 gerakan kemudian, Mu King menggunakan guntur, hampir membunuh orang itu. Seluruh tubuhnya hangus hitam, berjatuhan. Dengan demikian, semua orang di sisi lain tercengang. Mereka berdua berada di alam rilis diri, namun orang-orang dari 9 surga 10 bumi seberani ini, seseorang harus memahami bahwa mereka adalah keturunan Raja Abadi, namun mereka sebenarnya menderita kekalahan besar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datang saja. Shizong melangkah keluar. Aku akan melawanmu. Seseorang berteriak. Pada akhirnya, 3 orang segera bergegas keluar, semuanya ingin mengukur para kultivator di dunia ini. Sebelum Shizong mengambil tindakan, Kaisar Kupu-Kupu mengepakkan sayapnya, terbang keluar. Kemudian, dengan kepakan sayapnya yang kuat, langit terbelah dan bumi runtuh. Tubuh ketiga ahli bergetar, seluruh tubuh berlumuran darah saat mereka terbang keluar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datanglah. Julin melangkah keluar. Pada saat yang sama, Singa Emas, 3 roh petir dan Shizong juga berjuang untuk menjadi yang pertama, masing-masing lebih bersemangat dengan semangat perang daripada yang terakhir. Bahkan ada semut bertanduk surgawi yang memegang bagian belakang. Di sisi lain, semua orang menjadi benar-benar terdiam, benar-benar terpana. Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Keturunan Raja Abadi ini sebenarnya semua menderita kekalahan, bukan tandingannya. Luo Lin tercengang, benar-benar tidak percaya. Dia memang memandang rendah makhluk-makhluk di alam ini, tetapi apa yang dia lihat benar-benar menggulingkan apa yang dia ketahui. Meskipun dia tahu bahwa teman dekat, tuannya adalah sosok surgawi, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu masih membuatnya ketakutan. Murid-murid yang dipilih orang itu terlalu menakutkan. Dia percaya bahwa individu-individu Realm Self-Release ini adalah semua murid Shihao. Namun, ini juga tidak sepenuhnya salah. Orang-orang ini diajar dengan tepat oleh Shihao. Orang-orang Immortal Domain agak tercengang, mengapa sepertinya semuanya terbalik? Di sisi lain, makhluk-makhluk itu memandang rendah mereka, seolah-olah mereka melihat mangsa yang mereka sukai. Mereka adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng, namun mereka dihina, tidak dianggap penting. Di mata mereka, ini hanyalah tentara yang buruk. Dari batu menjadi kupu-kupu, lalu singa, bahkan semut, kombinasi macam apa ini? Namun mereka benar-benar ditekan. Namun,
mereka tidak bisa menerima ini, terus-menerus mengirimkan para ahli, tetapi mereka semua langsung dirobohkan, bukan tandingan. Ini membuat wajah orang-orang ini panas, merasa seperti tidak punya wajah lagi. Hei, apakah kalian semua yakin sekarang? Jika tidak, maka datanglah padaku bersama-sama. Aku, Shiba Tian, akan membawa kalian semua. Batu Divine Strike menantang, memutar matanya saat berteriak. Ini jelas ahli dalam memprovokasi orang, ini adalah disposisi alaminya. Kamu, benar saja, sekelompok anak muda memiliki ekspresi jelek, semuanya mengepalkan tangan. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi ingin bergegas keluar. Makhluk tertinggi paruh baya yang memimpin mengeluarkan dengusan, menghentikan orang-orang itu. Jika mereka benar-benar bergegas keluar dan dirobohkan oleh batu itu, maka itu hanya akan lebih memalukan. 4 saudara kita akan bertarung dengan kalian semua. Kamu semua dapat mengirim sebanyak yang kamu inginkan. 4 orang berjalan dari sisi lain, penampilan mereka sama, kembar 4. Cao Yusheng yang bersembunyi di belakang, tidak mau mengambil tindakan, ditendang oleh semut tanduk surgawi. Sialan, siapa yang menendangku? Aku tidak memilih untuk keluar. Cao Yusheng berteriak. Kultivator domain abadi segera mencibir. Mereka akhirnya menemukan yang lebih normal. Jika mereka semua aneh, maka itu benar-benar gila. Kau ingin melawan kami. Keempatnya mencibir. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat bergerak, mengelilingi Cao Yusheng, mereka berempat seperti satu kesatuan. Tunggu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Fatih Cao berteriak. Sudah terlambat. Keempat bersaudara itu tertawa dingin. Mereka melangkah keluar justru untuk mendapatkan kembali wajah, mereka hanya bisa menang. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini pergi? Namun, ketika mereka bergerak, Fatih Cao yang tidak berbahaya ini tiba-tiba bertindak, bahkan lebih cepat dari mereka. Simbol di dalam tubuhnya terjalin, energi pedang mengalir keluar tanpa henti. Formasi pembunuh ketiga. Ini adalah formasi dalam tubuh Fatih Cao, terukir di daging dan tulangnya, menggunakan tubuhnya sebagai media. Ini adalah jalan yang dia lalui. Itu terlalu tiba-tiba, memanjang dari tubuhnya. Simbol formasi besar menutupi semuanya dengan rapat, pada saat itu, langit di atas dan bumi di bawah tertutup. Kabut kacau melonjak, energi pedang meluap. Keempat bersaudara itu semuanya dipukul, masing-masing dari mereka ditembus oleh energi pedang. Jika bukan karena reaksi mereka yang cukup cepat, menarik diri dengan cepat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka berempat jatuh, seluruh tubuh mereka berdarah, luka-lukanya mengerikan, semua ditimbulkan oleh energi pedang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terbunuh. Semua orang menjadi terdiam. Lemak sialan ini jelas kuat, memiliki formasi mengejutkan yang terukir di tubuhnya, namun dia meringkuk seperti ini, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, menyergap mereka. Bahkan Mu Qing, Julin dan yang lainnya menatap Cao Yusheng, ekspresi mereka aneh. Lemak ini benar-benar bukan hal yang baik. Shi Hao juga sedikit terdiam. Gendut ini jelas bisa menang, namun dia sangat tidak tahu malu, membuat kemenangan ini tidak tampak begitu cemerlang sekarang. Tercela, tak tahu malu, bajingan, orang rendahan. Mereka berempat mengutuk keras. Semua orang melihat masalahnya. Rambut hitam mereka rontok, berlumuran darah, memperlihatkan tubuh wanita. Ini adalah 4 wanita muda, sekarang mengungkapkan penampilan asli mereka. Tidak heran mereka terus bersumpah. Si gendut ini sebenarnya menyelinap menyerang 4 wanita cantik. Kalian seharusnya memberitahuku sebelumnya, aku pasti akan menunjukkan sisi lembut dan protektifku. Mereka memanggilku pangeran bunga di sekitar sini. Cao Yusheng mengudara di sana. Sialan berlemak. Keempat wanita muda itu ingin meludahinya. Cao Yusheng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar, ingin mendukung mereka. Lebih baik menghancurkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Keempat wanita muda itu sangat marah. Si gemuk sialan ini ingin mengambil keuntungan dari mereka. Di sisi lain, orang-orang immortal domain tidak bisa berkata-kata. Lemak ini benar-benar tidak jujur. Jika punya skill, maka langsung saja bertarung, namun dia malah bertindak vulgar. Fatih Cao menarik diri dengan kesal karena dia memprovokasi kemarahan publik. Beberapa anak muda dari domain abadi berjalan, memelototinya, membuatnya tidak berani mendukung mereka. Keturunan Ao Cheng merasa seperti mereka benar-benar tidak memiliki wajah yang tersisa. Orang harus mengerti bahwa barusan, mereka terus bertarung dalam banyak ronde, tetapi mereka semua kalah. Lupakan. Yang tertinggi setengah baya itu berbicara, menghentikan anak-anak dari keluarga Ao Cheng berkelahi. Kali ini, mereka sudah kehilangan terlalu banyak muka. Jika berita ini kembali ke domain abadi, itu pasti akan memicu kegemparan. Generasi muda ini sebenarnya tidak enak dilihat, mereka semua menderita kekalahan besar. Tentu saja, mereka tidak begitu khawatir, lagi pula, pewaris paling kuat dari klan tidak ada di sini. Semuanya di domain abadi, masing-masing menjaga satu sisi, menghadap ke generasi mereka.
Ini terutama terjadi pada anak muda mereka yang hebat, terlebih lagi mendapatkan ajaran sejati Raja Abadi. Dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu memandang rendah semua rekannya. Hari ini, mereka juga memiliki penerus muda yang baik bersama mereka, adik laki-laki dari keluarga besar keluarga Ao Cheng. Dia masih muda, di alam dewa surgawi, membutuhkan benih Dao yang sempurna untuk bergabung. Bakat anak muda itu luar biasa, memiliki gaya saudaranya dari 1000 tahun yang lalu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi mulia dan tak tertandingi, hanya saja dia belum dewasa sekarang, masih jauh dari self-release realm, jadi dia tidak bisa bertarung sekarang. Teman Dao, bagaimana kalau kita berdua bertukar beberapa petunjuk? Makhluk tertinggi setengah baya berbicara, berjalan ke depan. Tidak apa-apa, Shi Hao berkata, kata-katanya sangat sederhana. Makhluk tertinggi setengah baya mengambil tindakan, memadatkan jejak magis makhluk tertinggi, menabrak Shi Hao, kekuatan yang benar-benar mengerikan. Namun, Shi Hao tidak menghindarinya, bergerak dengan kuat. Dia mengulurkan tangan besar begitu saja, menutupi langit dan bumi, menekan ke depan, menutupi makhluk tertinggi setengah baya ini. Di mata banyak orang, dia sedikit meremehkan lawannya, sebenarnya ini tanpa beban. Biasanya, itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh individu yang jauh lebih kuat. Namun, mata makhluk tertinggi setengah baya ini menjadi sedingin es. Proyeksi magisnya memenuhi langit dan bumi, tubuhnya akan setinggi langit, menyerang Shi Hao dengan ganas. Namun, dia terjebak dalam kesulitan, tubuhnya berhenti. Tangan besar di langit turun, memaksa proyeksi magisnya menyusut, hancur ke tanah begitu saja. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan jejak yang dia tunjukkan menjadi redup dan tanpa cahaya, kehilangan kekuatan tertingginya. Semua orang menjadi terdiam, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Shi Hao hanya menggunakan tangan besar, namun dia dihancurkan ke tanah seperti itu, seolah-olah seekor naga raksasa mengintimidasi binatang berjalan. Cahaya ilahi berkedip. Orang lain mengambil tindakan karena takut bahwa Shi Hao akan bertindak kejam, dengan tegas membantai jalannya, menggunakan teknik berharga paling kuat yang dia pegang. Namun, gerakan Shi Hao sederhana dan langsung, mengulurkan tangan besar lainnya. Dengan suara honglong, seperti deja vu, orang ini ditekan sekali lagi, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang merasa ngeri. Metode macam apa ini? Ini hanya satu orang, namun dia dengan mudah menaklukkan dua makhluk tertinggi yang agung. Mulut murid King Yi, Luo Lin ternganga, benar-benar tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mengerti betapa menakutkan yang dibicarakan tuannya. Dia berada di alam kuno yang miskin, namun masih memiliki kemampuan ilahi seperti itu, mengintimidasi orang-orang immortal domain. Ini terlalu sederhana. Luo Lin benar-benar terkejut. Pihak lain mengambil tindakan begitu saja, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Dua makhluk tertinggi yang agung tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kelompok mereka semua menjadi ngeri, khawatir Shi Hao akan melakukan pembantaian besar-besaran. Suasana di sini langsung menjadi tegang. Jika Shi Hao benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan mati, jadi semua orang ini khawatir. Saat menghadapi makhluk tertinggi yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa menghentikan jari orang itu. Namun, yang tidak terduga adalah Shi Hao menarik tangannya, membiarkan kedua makhluk tertinggi itu pergi. Dua makhluk tertinggi keluarga Ao Cheng memiliki emosi yang rumit. Terlepas dari keabadian sejati, setelah bertahun-tahun, siapa di domain fana yang bisa menaklukkan mereka seperti ini? Anak muda di depan mereka terlalu menakutkan. Hanya satu tangan yang bisa menaklukkan makhluk tertinggi, memiliki kekuatan tak tertandingi di dalam Mortal Dao. Terima kasih banyak kepada teman Dao karena bersikap lunak. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka. Baru saja, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika anak muda itu mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, mereka akan langsung dihancurkan. Dalam perjuangan berikutnya atas benih Dao, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Shi Hao. Ekspresi keduanya segera berubah. Mereka datang tepat untuk pohon semua Dao, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjelaskan sesuatu ketika mereka kembali? Teman Dao, ini adalah benih Dao yang telah dibesarkan oleh Raja Abadi Ao Cheng klan aku, sudah lama diatur. Salah satu makhluk tertinggi berkata, pohon All Dao bawaan, siapa yang bisa membesarkannya? Itu akan disita berdasarkan kemampuan. Ekspresi Shi Hao dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasana langsung menjadi tegang. Pergi dan tanyakan senior itu siapa sebenarnya yang menanam pohon semua Dao ini. Shi Hao berbicara lagi. Di tengah pulau terapung, sebuah pohon berharga bersinar, berkelok-kelok seperti naga sejati. Kulit kayunya yang tua retak, 10.000 buah di dahannya. Sementara itu, orang lain duduk di bawah pohon. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya tertutup rantai berkarat, seharusnya semacam emas abadi. Itu menembus tulang belikatnya, menguncinya di sana. Tubuh orang aneh ini layu dan kering, matanya tertutup, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sudah meninggal. Namun,
Shi Hao tahu bahwa dia masih hidup. Itu karena ketika dia ingin merebut pohon All Dao 1000 tahun yang lalu, orang ini bangkit kembali, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah memiliki pemiliknya. Senior, tolong bangun. Kami adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng, kami datang ke sini tepat untuk benih Dao yang mengejutkan dunia. Makhluk tertinggi setengah baya berbicara. Benar saja, orang ini benar-benar membuka matanya, menjadi hidup. Matanya redup, kurang bercahaya, seluruh tubuhnya terkunci di sini selama bertahun-tahun, jelas tertekan. Sepertinya garis keturunan lainnya gagal, bukan pertandingan Ao Cheng. Kalau tidak, pohon semua Dao akan menjadi milik garis keturunan mereka. Suara orang ini serak, berbicara seperti ini. Dia telah menunggu untuk waktu yang tidak terbatas, ditekan di sini justru untuk menjaga pohon ini. Ketika matang, seseorang akan datang untuk mengambilnya. Raja Abadi Ao Cheng tidak tertandingi di bawah langit. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak yang bisa melawannya. Yang tertinggi berkata, namun, ini memang bukan milik Ao Cheng, tetapi milik Raja Abadi lainnya, yang awalnya ditinggalkan untuk keturunannya. Sepertinya garis keturunan itu kemungkinan besar telah dipotong. Orang misterius ini menghela nafas. Tetua ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua rantai berkarat di tubuhnya berdesir dengan suara bising. Dia menatap Shi Hao. Aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun di usia yang begitu muda, kamu sudah menjadi tak tertandingi di Mortal Dao. Aku telah melihat kamu sebelumnya, ini dapat dianggap sebagai jenis takdir. Itu milikmu. Ketika dia berbicara sampai di sini, rantai besi di tubuhnya mengeluarkan suara kaca, putus. Kemudian, jenis transformasi terjadi. Dia berdiri, sementara pohon semua Dao dicabut, terbang menuju Shi Hao. Ini membuat semua orang tercengang, itu terlalu tiba-tiba. Shi Hao bahkan tidak berjuang dengan keturunan Ao Cheng, namun pohon semua Dao diberikan kepadanya. Aku sudah memenuhi janji aku, menjaga pohon ini sampai dewasa. Sudah waktunya untuk kembali. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh eksentrik acak-acakan ini menjadi kaku, duduk lagi, mulai membatu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi patung batu, tanpa semua aura kehidupan, akan benar-benar mengering. Dia akan mati begitu saja? Aku memberimu pohon All Dao, kubur aku untuk mengembalikan karma. Kepala patung batu itu bersinar, sangat lemah, mengatakannya seperti ini. Senior, kamu? Shi Hao terkejut. Aku seharusnya meninggalkan dunia ini sejak lama, dengan paksa bertahan sampai hari ini, tubuhku dan Dao ditakdirkan untuk menghilang. Aku hanya berharap bahwa setelah generasi tanpa akhir, inti batu yang aku tuju dapat memperoleh kecerdasan, memperoleh kehidupan sekali lagi. Suaranya menjadi lemah. Apakah ini mungkin? Hanya saja, pada saat itu, inti batu tidak lagi menjadi aku, dan dapat dianggap sebagai makhluk yang dipelihara secara alami oleh dunia. Aku hanya berharap bahwa benar-benar ada reinkarnasi, bahwa dia dapat mengingat hal-hal di masa lalu suatu hari nanti. Dia mengatakannya seperti ini. Shi Hao menjadi diam. Jika ada pilihan, orang ini pasti tidak akan seperti ini, menaruh harapannya pada reinkarnasi di masa depan. Itu sudah tidak ada harapan, terlalu cepat berlalu. Pada zaman kuno, kadang-kadang, ada inti batu bawaan yang muncul, berubah menjadi makhluk hidup. Jika lingkungan yang lebih besar memungkinkan untuk itu, mereka dapat naik ke keabadian. Mungkinkah seperti ini? Cao Yusheng bergumam. Manusia yang diasuh secara bawaan dari inti batu, bahkan jika kita tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, ada contoh terbatas dalam setiap jumlah waktu yang ditentukan, jelas tidak normal. Itu secara alami membantu seorang tokoh hebat dari zaman kuno, mendapatkan perasaan setelah waktu yang tak ada habisnya, menghasilkan semangat primordial baru, mengembangkan kehidupan. Setelah mengatakan ini, kekuatan hidup patung batu itu benar-benar terputus, ruang di antara alisnya tidak lagi bersinar. Sosok tangguh dari satu generasi mati begitu saja. Dia tidak diragukan lagi adalah sosok Immortal Dao. Adapun seberapa kuat dia, sulit untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia mati begitu saja. Setelah menjaga pohon All Dao selama bertahun-tahun tanpa akhir, sampai dewasa, baru kemudian tubuhnya berubah menjadi patung sedingin es. Dia mempercayakan segalanya untuk reinkarnasi di masa depan. Ini benar-benar sesuatu yang cepat berlalu dan menyedihkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Itu karena saat itu, dia sudah lama menderita cedera fatal. Pohon All Dao bersinar, melayang tepat di depan Shi Hao. Daunnya sederhana dan tanpa hiasan, melepaskan energi kekacauan utama, cabang-cabangnya kuat, berliku-liku seperti naga muda, memanjang keluar. Buah Dao sangat banyak. Pohon ini berkedip terus-menerus, ketika bersinar, menyilaukan seperti matahari yang terik, namun ketika gelap, dalam dan tak terukur seperti kosmos yang gelap. Pohon itu nyata, tetapi buahnya terbentuk dari Dao. Jenis pohon ini benar-benar tak ternilai harganya, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan apapun yang ditawarkan. Seorang pembawa Dao besar,
secara alami mengumpulkan 10.000 hukum Dao surga, jika dibawa ke dalam tubuh dan dibudidayakan dengan cara itu tidak terbayangkan. Dengan suara syua, seluruh pohon menyusut, menjadi setinggi 1 kaki. Namun, itu malah menjadi lebih sederhana dalam penampilan. Aura 10.000 hukum Dao turun, mengalir seperti air terjun. Jenis energi ini, setiap helainya berbeda, semuanya berasal dari buah yang berbeda. Mereka berputar-putar, seolah-olah lebih dari 10.000 aliran bintang Dao turun. Teman Dao, ini adalah benih Dao yang ditinggalkan Raja Abadi Ao Cheng klan aku untuk keturunannya. Di kejauhan, makhluk setengah baya itu mengingatkan. Shi Hao tidak memperhatikan ini. Dia memberi orang batu ini busur, dan kemudian menjemputnya untuk memilih tempat untuk menguburnya, memenuhi perjanjian, mengembalikan karma. Kemudian, dengan suara peng, dia meraih pohon All Dao setinggi kaki, merasakan kekuatan Dao yang sangat besar, membawanya ke tubuhnya, diam-diam merasakannya. Teman Dao, apakah kamu akan secara paksa melawan kami karena ini? Makhluk tertinggi lainnya berbicara, menekan ke depan. Shi Hao berbalik, melihat dua makhluk tertinggi yang agung itu, ekspresinya dingin. Senior itu dengan jelas mengatakan bahwa pohon semua Dao bukan milik Raja Abadi Ao Cheng, itu tidak memiliki karma dengan klanmu. Sekarang setelah diberikan kepada aku, siapa yang berani melawan aku karena ini? Dia melotot, melepaskan niat membunuh. Sisi lain segera menggigil, dua makhluk tertinggi yang agung itu dengan tergesa-gesa menunjukkan kekuatan, melepaskan cahaya ilahi untuk melindungi anak-anak mereka. Mereka merasa sedikit tidak berdaya. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka semua bersama-sama tidak akan cukup untuk mengalahkan anak muda ini. Meskipun mereka telah mendengar tentang dia, ketika mereka benar-benar menghadapinya sekarang, mereka masih terkejut. Ini adalah 9 surga 10 bumi yang layu dan kering, benar-benar miskin, bahkan kekurangan Dao yang hebat, namun ada makhluk muda yang menakutkan di sini. Layak menjadi Huang, seseorang yang sebelumnya membunuh klan kaisar pihak lain, yang dikenal tak tertandingi di generasinya. Seperti yang diharapkan, bahkan di domain abadi, ada tempat yang diakui untukmu. Kata makhluk tertinggi setengah baya itu. Orang lain menjadi diam. Tidak perlu diragukan lagi, dia sudah lama melihat bahwa Huang benar-benar berbeda, figur surgawi dari keluarga Raja Abadi mungkin belum tentu sebanding dengannya. Teman Dao, apakah kamu bersedia berpisah dengannya? Kami bersedia membayar harga untuk menukarnya. Mereka berdua membawa nada negosiasi. Aku tidak bisa, aku sangat berguna untuk itu. Shi Hao dengan tegas menolak. Murid King Yi, Luo Lin berbicara, pakaian kuningnya berkibar. Kamu sudah menjadi makhluk tertinggi, mengapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Bahkan jika kamu menggabungkannya, efeknya tidak akan terlalu bagus lagi. Kenapa kamu masih keras kepala? Ao Kun perlu bergabung dengannya, di masa depan, jika dia memiliki prestasi, dia pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Dia menunjuk seorang anak muda ke samping, tepatnya yang dilindungi semua orang. Namanya Ao Kun, juga menjadi titik fokus perjalanan ini. Meskipun dia hanya di alam dewa surgawi, dia memiliki bakat warping surga, yang dikenal sebagai anak kilin dari keluarga Ao Cheng. Bakat Ao Kun terlalu tinggi, sekarang menyapu semua rekannya. Meskipun dia masih muda, namanya sudah mengguncang satu sisi domain abadi, tak tertandingi di alam dewa surgawi. Aku juga punya murid, mereka lebih membutuhkannya. Shi Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Huang, kamu benar-benar tidak mengerti bagaimana menjadi fleksibel. Ao Kun akan menjadi Raja Abadi di masa depan. Jika dia berhasil, begitu dia memikirkan masa lalu, apakah dia akan melupakan apa yang kamu lakukan? Dia pasti akan melindungimu, kata Luo Lin. Shi Hao dengan dingin menyapu pandangannya, kehampaan bergemuruh dengan kebisingan, alam semesta pecah, pemandangan itu menakutkan. Bahkan bintang-bintang mulai bergetar ringan, hampir jatuh. Dia membutuhkan perlindungan generasi muda di masa depan? Ini benar-benar lelucon. Wajah Luo Lin segera jatuh, tubuhnya gemetar, hampir jatuh ke tanah lagi. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain tidak akan tinggal diam. Mu Qing berjalan, menunjuk ke arahnya. Kamu mau mati? Hanya kalimat ini saja yang membuat ekspresi semua orang di sisi lain berubah. Gadis pelayan rendahan, tuanku menghargai persahabatannya dengan tuanmu, tidak mau menyakiti murid Bibi King Yi, namun kamu berulang kali berbicara dengan tidak hormat. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Naga merah tua itu langsung bergerak, bergegas keluar, menekan ke depan dan berkata, hidup dari satu orang sambil diam-diam membantu orang lain, meskipun kamu adalah murid Marshal Bibi King Yi, kamu berulang kali memihak keluarga Ao Cheng, aku akan mendisiplinkanmu di tempat. Sifat naga merah itu berapi-api, langsung beraksi. Kamu, Luo Lin merasa terhina dan kesal. Dia dengan cepat membalas, tetapi mereka sudah bertarung sebelumnya, bukan pertandingan naga merah. Pada akhirnya, dia dipukul ke tanah oleh naga merah. Seekor naga sejati menggerakkan ekornya, menghancurkan tubuhnya sampai tulangnya patah dan tendonnya patah, tidak bisa bergerak sama sekali.
Ao Kun mendukungnya. Luolin sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di hadapannya ini luar biasa, dia secara alami sombong, memandang rendah makhluk-makhluk di alam ini, merasa seperti domain abadi berada di atas. Menghentikan prospek Ao Kun seperti ini, saudaranya Ao Gan tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Luolin berbicara tentang apa yang disebut hebat muda, yang dikenal sebagai salah satu bakat luar biasa yang paling kuat dari domain abadi. Sejak dia muncul ke dunia, bahkan di domain abadi yang sangat besar, jumlah lawan yang bisa menghadapinya hanya 2 atau 3, semuanya keturunan Raja Abadi. Pada saat yang sama, ini juga kandidat terbaik yang Luolin harapkan tuannya King Yi bisa menjadi teman Dao. Terhadap kata-kata ancaman ini, Shi Hao merasa seperti di bawahnya untuk mengatakan apapun. Apa Ao Gan, jika dia datang, maka dia hanya akan membunuhnya. Meskipun dia belum mencapai keabadian, matanya tertuju pada raja-raja abadi. Yang disebut generasi yang sama, makhluk yang lebih muda, tidak lagi menjadi target yang dia pikirkan. Apa lelucon? Oh Gan? Tidak pernah mendengar tentang dia. Jika dia benar-benar datang suatu hari nanti, aku akan membawanya keluar menggantikan tuanku. Naga Merah berkata, seseorang seperti itu, kita akan menghadapinya. Mu Qing juga sangat langsung. Luolin merasa ini sulit dipercaya, benar-benar terpana. Dia pikir orang-orang ini gila, sebenarnya memandang rendah Ao Gan, tidak takut pada keturunan Raja Abadi, ini benar-benar sangat berani. Kalian semua. Luolin terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, karena teman Dao tidak mau, kami juga tidak akan memaksanya. Salah satu makhluk tertinggi berbicara. Dia takut membuat Shi Hao marah dan memprovokasi bencana besar. Alasan aku datang ke sini juga karena aku ingin menyampaikan pesan dari tuan aku. Setelah 100 tahun, domain abadi akan mengadakan pertemuan terhormat. Tuanku King Yi selalu berusaha menemukan cara untuk membawamu ikut serta, kata Luolin. Sebelumnya, dia tidak ingin meneruskan ini, membawa niat egois, tetapi sekarang, dia benar-benar berharap Shi Hao akan masuk ke dalam, melihat teror domain abadi untuk dirinya sendiri, lihat betapa tangguhnya pahlawan paling kuat yang ada, bagi seseorang untuk menekan dia. Shi Hao menatapnya dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Jika dia bukan murid King Yi, dia pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Memang, setelah 100 tahun, domain abadi akan mengadakan pertemuan terhormat. Meskipun kedua alam sudah terpisah, kita masih bisa menampung 1 atau 2 yang bukan makhluk Dao abadi, bimbing mereka masuk. Kata makhluk tertinggi setengah baya itu. Ini juga bisa dianggap sebagai jenis undangan. Di belakang, semut bertanduk surgawi, Cao Yusheng, Mu Qing, dan ekspresi lainnya berubah. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki domain abadi selama zaman tanpa kultivasi? Jika kamu benar-benar ingin masuk, izinkan aku memikirkannya sebentar. Jika kamu terlalu lemah, maka kamu bisa melupakannya. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, sosok kabur muncul, membungkus makhluk. Ini adalah seorang tetua dengan rambut putih dan janggut putih, membawa sikap menyendiri dan transenden. Namun, tatapannya sedingin es, melepaskan energi abadi, saat ini menatap Shi Hao. Ada rantai Dao besar di tubuhnya satu demi satu, mengikatnya di tempat, menampilkan aura Dao abadi. Leluhur tua Aoling. Banyak orang berteriak ketakutan. Bahkan 2 makhluk tertinggi terkejut. Ini adalah abadi sejati dari klan mereka, dia benar-benar muncul. Leluhur tua, bagaimana kamu bisa datang ke alam bawah? Banyak orang terkejut. Sekarang, 9 surga 10 bumi telah memasuki zaman tanpa kultivasi, makhluk abadi sejati tidak dapat bergerak secara acak, atau mereka akan memprovokasi konsekuensi yang mengerikan. Tidak apa-apa selama aku sedikit berhati-hati. Bukankah aku mengikat diri aku dengan hukum Dao yang hebat? Aoling berkata dengan acuh tak acuh. Para anggota klan sadar bahwa ada monster di sini yang menjaga pohon semua Dao. Mereka takut emosinya menjadi busuk dan keras seperti batu di lubang jamban, tidak merasa nyaman, jadi aku diam-diam mengikuti kalian semua. Aoling menambahkan. Dari awal sampai sekarang, matanya selalu tertuju pada tubuh Shi Hao. Saat ini, dia dengan dingin berkata, serahkan saja semua pohon Dao itu bukan milikmu. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli Dao abadi akan turun, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Ini membuat semut tanduk surgawi, Cao Yusheng, Julin, dan yang lainnya merasa khawatir. Bahkan batu mencolok ilahi menjadi patuh. Saat ini, itu sangat berbahaya.